Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana mengecat ulang tembok ya, agar kita tidak asal melakukan cat ya, jangan asal nanti akan menyesal. Nah, sebetulnya urusan cat mengecat ini urusannya tukang cat ya, tetapi kita sebagai pemilik rumah ada baiknya punya literasi, punya wawasan bagaimana mengecat ulang tembok agar ketika kita melakukan supervisi atau evaluasi atau pengawasan atau berdiskusi dengan tukang, kita bisa nyambung. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih. Nah, saudara pemirsa, tahapan yang pertama adalah tahap pembersihan tembok dan penutupan retak-retak rambut tembok dan pengamplasan ya. Jadi dibersihkan dulu, ditutup retak-retak rambutnya lalu diamplas. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi tembok yang sudah retak karena usia ya, karena cuaca panas lalu hujan, ini bisa mengakibatkan retak-retak rambut, itu kita rapikan dengan ditutup ya dengan bahan pelamir atau bahan yang kita buat sendiri yang nanti akan saya sampaikan. Ya, jadi kita tutup retak-retak rambut tembok dan juga kita amplas agar cat yang karena usia itu sudah mengapur, itu kita bersihkan ya, sudah mengapur. Karena kalau kita paksa kita lapisi cat, kekuatannya menjadi tidak bisa maksimal. Retak-retak seperti ini kita tutup, Ya. Jangan lupa setelah ditutup, lalu kering, kita lakukan pengamplasan lagi agar rata bekas amplasan dengan tembok sebelumnya. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa bahan pelamirnya kita bisa buat sendiri, campuran antara lem ya dengan semen, boleh semen putih atau semen hitam seperti ini. Ya, semen hitam lebih kuat, tetapi karena warnanya terlalu tajam, boleh kita campur dengan semen putih dan lem itu ya, yang tersedia di toko material. Nah, berikutnya kita melakukan perlindungan atau melindungi bagian-bagian tertentu agar pada saat pengecatan dilakukan itu tidak terciprat kena noda. Utamanya untuk material-material yang permukaannya kasar seperti ini yang kalau kena cipratan cat langsung meresap dan sulit untuk dibersihkan. Maka yang bagian-bagian seperti ini harus kita tutup ya. Kita bisa gunakan koran dan solasi ya untuk menutupnya ya sehingga bisa tampil seperti ini, tertutup rapat. Tapi kalau sekedar keramik yang halus sih mudah dibersihkan. Tapi kalau batu alam ini harus kita tutup ya. Ini tahap yang kedua ya. Berikutnya untuk tahap yang ketiga kita lakukan tahap pengecatan, sudah mulai pengecatan. Pesan saya gunakan cat sesuai dengan fungsinya. Kalau eksterior gunakan cat eksterior. Memang harganya relatif lebih mahal ya. Jangan menggunakan cat interior untuk diaplikasikan di eksterior karena dia tidak tahan pada cuaca dan kita maksudnya berhemat tapi justru nanti pemborosan karena hanya berapa tahun kita harus melakukan pengecatan ulang ya. Lakukan pengecatan bisa dengan roll, bisa dengan kuas ya. Kalau permukaannya sempit dan sulit seperti ini lebih efektif kita gunakan kuas ya. Jadi itu kita lakukan beberapa lapisan ya sampai tembok tertutup rata dengan cat yang baru. Pastikan lapisan sebelumnya harus kering betul dulu, baru disusul dengan lapisan cat berikutnya. Memang pada saat pengerjaan yang bagian ini sih relatif mudah, tapi tentu pada bagian-bagian tertentu nanti ada yang sulit dan membutuhkan keahlian dan keberanian tingkat dewa, keberanian yang luar biasa dari tukang cat ini. Kalau ini sih kelihatan mudah ya. Tapi kalau sudah mulai yang ini, lakukan pengecatan, nah ini scaffolding lapis 4. Ya, lapis 4 untuk menuju ke posisi lantai 2 ini. Ya, ini posisinya ngeri, saya juga ngeri, nggak berani.
Tetapi keamanan, faktor keamanan harus tetap diutamakan. Jadi scaffolding yang sudah tertata ini jangan lupa harus tetap diikat dengan tali, kita ikatkan di tiang-tiang kita, atau ini ada besi-besi pagar kita ini digunakan untuk pengikat dari scaffolding agar aman. Keselamatan kerja tetap harus diutamakan untuk tukang cat kita, ya. Jadi ini ngeri banget, ini ngeri sekali. Ya. Bagian-bagian yang bisa dilakukan dengan roll, kita lakukan dengan roll karena akan lebih rata, ya, dan relatif lebih cepat kita gunakan roll. Rollnya kok kecil, ya, karena permukaannya kecil. Pada permukaan tembok yang besar, kita gunakan roll yang lebar, roll yang besar, ya. Jadi ini sampai rata, biasanya 2-3 lapis itu baru rata. Nah, ini ngeri lagi, ini tukang catnya memang punya keberanian tingkat dewa, ya. Tidak betiting bahasa Jawanya. Ini posisinya seperti itu, ya. Ini lakukan sampai rata betul, ya, sampai rata betul. Nah, tahap keempat adalah tahap pembersihan sisa-sisa noda cat di tempat tertentu seperti lantai dan sebagainya. Kita bersihkan, ya. Kita bersihkan sampai bersih, dan perabot-perabot yang tadinya kita geser-geser kita kembalikan ke tempat semula. Dan yang terakhir, saatnya kita melihat hasil pengecatan seperti ini, sudah relatif rapi, ya. Jadi rumah saya tadi umurnya sudah 8 tahun. Jadi cat pertama tadi 8 tahun. Mulai 2013, sekarang dilakukan pengecatan ulang di tahun 2021, ya. Jadi ini tampilannya ini ya lumayan sudah segar kembali, ya. Rumah jadi tampak lebih rapi dan kelihatan baru. Demikian tips tentang mengecat ulang tembok. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.